Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, namaku Rifki Hafiz Yuldani dengan NIM 081911333065. Aku merupakan mahasiswa Prodi Fisika Universitas Airlangga dan pada saat ini aku sedang menempuh mata kuliah Fisika Komputasi 1. Oke, itu dia sekilas cuplikan mengenai pemandangan kampusku dari atas langit. Nah, karena ini merupakan video pertamaku di channel YouTube, aku akan membagikan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini kita bakalan sharing mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah Fisika Komputasi 1. Nah, tapi sebelumnya mungkin dari kalian ada yang bingung nih, kenapa sih harus ada mata kuliah Fisika Komputasi 1? Nah, jadi dengan adanya mata kuliah Fisika Komputasi 1, diharapkan mahasiswa dapat memahami kode instruksi pemrograman untuk menyusun sebuah program. Nah, ini dilakukan berdasarkan diagram alir dan algoritma dalam rangka menyelesaikan permasalahan fisika menggunakan komputer. Pada awalnya, mata kuliah ini akan mempelajari sejarah dan bahasa pemrograman, penyusunan algoritma, diagram alir, struktur dan tipe data, serta beberapa pengoperasian pemrograman komputer seperti percabangan, perulangan, perhitungan matriks, dan lain-lainnya. Nah, dari penjelasan tadi sekiranya kita udah bisa paham nih mengenai mata kuliah Fisika Komputasi 1. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, pertama-tama aku akan membahas mengenai perangkat periferal dalam komputer. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih asing nih dengan kata-kata periferal. Jadi aku coba jelasin ya. Periferal sendiri merupakan sebuah komponen tambahan yang digunakan untuk meningkatkan dan mendukung kinerja komputer agar bekerja secara maksimal sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, menurut fungsi dan cara kerjanya, periferal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada periferal input, periferal process, dan periferal output. Oke, jadi yang pertama adalah periferal input. Jadi, periferal input merupakan semua komponen yang mampu memberikan masukan, baik data ataupun berupa masukan lainnya. Nah, masukan ini nantinya akan diproses oleh RAM dan CPU untuk menghasilkan sebuah informasi. Ada 2 contoh periferal input, yang pertama adalah keyboard. Nah, seperti yang udah kita tahu, keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang berfungsi untuk mengetikkan suatu informasi agar masuk ke dalam komputer dan mampu menjalankan instruksi-instruksi lainnya. Cara kerjanya gimana sih? Nah, prinsip kerja keyboard itu hampir sama kalau kita kayak mau nyalain lampu.
Dan kalau di keyboard ada sebuah rangkaian yang namanya key matrix. Nah, key matrix sendiri merupakan sebuah rangkaian yang menghubungkan tombol komputer dengan monitor. Nah, kinerja dari key matrix ini sendiri tentunya juga melibatkan RAM serta prosesor. Salah satu keyboard yang paling umum dipakai adalah keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ini ditemukan pada tahun 1878. Nah, kenapa sih namanya QWERTY? Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf yang berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik keyboard tersebut. Nah, sampai saat ini mungkin teman-teman juga sedang menggunakan keyboard QWERTY dalam melakukan pengoperasian komputer. Sampai saat ini keyboard QWERTY masih sering digunakan dan cukup populer dikarenakan keyboard QWERTY memiliki kelebihan yaitu mudah dilakukan untuk melakukan pengetikan standar. Yang kedua adalah mouse. Bukan yang ini. Nah, mouse ini berfungsi untuk melakukan instruksi atau perintah kepada komputer melalui kursor yang tersedia di dalam sistem operasi. Tapi kayak gimana sih cara kerjanya mouse ini? Nah, kalau misalnya kalian membongkar mouse kalian akan menemukan sebuah bola kecil di balik mouse tersebut. Bola kecil inilah yang nantinya akan berperan sebagai pointer atau pengendali gerak dari mouse itu sendiri. Sampai saat ini masih ada beberapa contoh mouse yang sering digunakan. Yang pertama adalah mouse USB. Mouse ini menggunakan port USB untuk menyalurkan informasi ke dalam komputer. Nah, kelebihan dari mouse USB ini adalah fleksibel dan tidak membutuhkan baterai. Yang kedua adalah mouse wireless. Ya, seperti yang kita tahu bahwa mouse wireless itu tidak membutuhkan kabel. Kelebihan dari mouse wireless sendiri ya karena nggak pakai kabel. Nah, sekarang kita lanjut ke peripheral process. Peripheral process merupakan sebuah perangkat komputer yang bertugas untuk mengolah masukan data agar bisa menjadi sebuah informasi dan nantinya akan disalurkan ke perangkat output. Contoh pertama dari perangkat proses adalah prosesor. Nah, prosesor ini merupakan perangkat keras yang menjadi otak dari komputer itu sendiri. Jadi kalau nggak ada prosesor ya komputernya nggak jalan. Untuk komponen penyusunnya sendiri ada 3 macam. Ada control unit sebagai pengatur lalu lintas data, arithmetic logical unit atau biasa disebut ALU sebagai pengoperasian matematika, dan data register unit sebagai tempat penyimpanan data. Kalau membahas tentang teknis kerjanya, sederhananya adalah prosesor akan menerima perintah dari perangkat input, lalu data tersebut akan diproses dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi dan dikeluarkan melalui output sebagai hasilnya. Kinerja prosesor sendiri didukung oleh beberapa komponen lain seperti hard disk atau RAM. Untuk saat ini, prosesor yang masih sangat sering digunakan adalah prosesor Intel. Nah, prosesor Intel ini diproduksi oleh Intel Corporation di USA. Kelebihan dari prosesor Intel adalah tahan panas, diminati banyak orang, dan terdapat kinerja turbo boost untuk meningkatkan kinerja komputer. Oke, yang kedua ada RAM. RAM sendiri merupakan singkatan dari Random Access Memory. Biasanya RAM ini terletak pada motherboard komputer yang biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan data sementara. Kalau misalnya komputer atau PC-nya dimatiin, ya data dalam RAM itu akan hilang. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin cepat pula kinerja komputer tersebut. Untuk kelebihan dari RAM sendiri adalah proses penyimpanan data yang praktis, tidak memerlukan banyak tempat, memori yang mudah dibawa kemana-mana, serta berukuran kecil tapi mampu menyimpan banyak data sesuai kapasitasnya. Oke, jadi itu dia perangkat peripheral process dan kita lanjut ke perangkat peripheral output. Nah, peripheral output adalah perangkat komputer yang menampilkan hasil pengolahan dari inputan. Nah, salah satu contoh dari peripheral output adalah printer. Printer adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk menampilkan bentuk fisik dari wujud asli data digital. Terdapat 3 komponen utama yang menyusun printer itu sendiri. Yang pertama adalah cartridge. Biasanya ini digunakan sebagai tempat keluarnya tinta pada saat proses pencetakan berlangsung. Yang kedua ada ink tank. Ink tank merupakan sebuah wadah berbentuk tabung yang biasanya digunakan untuk menampung tinta. Yang ketiga adalah tinta yang merupakan bagian terpenting dari printer yang biasanya berupa zat cair untuk mencetak objek dalam kertas. Tinta ini sendiri terdiri dari 4 komponen yaitu C, M, Y, dan K. Pada saat ini printer yang paling sering dipakai adalah printer inkjet. Sesuai namanya, printer ini menggunakan tinta sebagai bahan pencetak. Nah, untuk kelebihan dari printer inkjet sendiri ada beberapa nih. Yang pertama adalah mampu menghasilkan cetakan yang berkualitas tinggi, mampu mencetak dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan jika dibandingkan dengan printer-printer lainnya, printer ini akan memperoleh hasil yang lebih bagus. Oke, jadi itu dia 3 perangkat peripheral yang ada pada komputer. Sekarang kita beralih ke... Nah, pasti teman-teman tahu lah ya pemrograman itu apa. Nah, pemrograman ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah pemrograman desktop dan pemrograman web. Untuk yang pertama ada pemrograman desktop. Dari namanya aja kita udah tahu nih bahwa pemrograman ini berbasis desktop yang dapat berjalan tanpa browser.
Untuk kelebihan dari pemrograman desktop adalah dapat dijalankan tanpa koneksi internet, settingannya mudah dimodifikasi, dan prosesnya lebih cepat. Untuk contoh pemrograman desktop, aku akan menjelaskan 3 macam contoh. Yang pertama adalah bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ ini merupakan hasil pengembangan dari bahasa C. Bahasa ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer asal Denmark pada tahun 1980. Karena bahasa pemrograman C++ ini cukup populer, aku bakalan jelasin kelebihan apa aja sih dari pemrograman ini. Yang pertama adalah tidak mempunyai banyak kata kunci, yaitu hanya 48 kata, sehingga akan lebih mudah untuk dihafalkan terutama bagi pemula. Selain itu, proses eksekusi bahasa C++ ini terbilang cukup cepat, sehingga aplikasi yang menggunakan bahasa ini akan lebih efisien dan mampu bersaing di pasaran umum. Dan yang ketiga adalah kodenya bersifat reusable yang mana bisa digunakan kembali untuk project selanjutnya. Oke, sekarang kita pindah ke bahasa pemrograman desktop yang kedua, yaitu ada Java. Mungkin teman-teman udah tahu moto dari Java ini, yaitu Write Once, Run Anywhere. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kode program yang ditulis menggunakan Java bisa dijalankan pada platform lainnya. Biasanya penulisan kode program Java disimpan dalam file berekstensi Java. Nah, untuk kelebihan pemrograman Java sendiri yaitu berorientasi pada objek, yaitu Java dapat membagi suatu program ke dalam objek yang memiliki sifat dan tingkah laku khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selain itu, perpustakaannya juga lengkap, yaitu terdapat komunitas yang besar dan menghadirkan perpustakaan baru untuk mempelajari Java. Dan yang ketiga adalah bisa digunakan di berbagai platform. Oke, berikutnya adalah bahasa pemrograman Python. Python ini termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python pertama kali dirintis oleh programmer asal Belanda pada tahun 1990 di Amsterdam. Python ini tidak menggunakan compiler dan lebih berfokus pada keterbacaan kode. Untuk kelebihan pemrograman Python sendiri adalah mendukung penuh pada Internet of Things atau IoT, cukup mudah untuk dipelajari karena mempunyai banyak referensi, modul, atau tutorial yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah bersifat open source, yaitu bebas dan gratis digunakan bahkan untuk keperluan komersil. Nah, sekarang kita pindah ke pemrograman web. Dari namanya aja kita juga udah tahu nih kalau misalnya pemrograman web itu digunakan untuk pengembangan suatu website. Nah, pemrograman web ini sampai saat ini juga masih sering dipakai karena kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun, kapanpun tanpa harus menginstalnya. Dapat dijalankan di sistem operasi manapun dan tidak memerlukan spesifik komputer yang tinggi untuk menjalankan aplikasinya. Untuk contohnya sendiri, aku bakalan menjelaskan 3 macam. Yang pertama adalah bahasa pemrograman PHP. PHP atau kepanjangannya adalah Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa yang biasanya digunakan sebagai fondasi dalam pengembangan website. Dibuat oleh programmer asal Denmark, PHP ini sekarang sudah diambil alih oleh The PHP Group. Nah, sampai saat ini PHP sudah pernah digunakan untuk beberapa situs web populer seperti WordPress, Wikipedia, dan lain-lain. Terus, kelebihan pemrograman PHP ini apa aja sih? Yang pertama adalah ringkas dan mudah untuk dipelajari. Ini dikarenakan PHP mudah untuk diinstal dan mempunyai banyak tutorial atau modul pembelajarannya. Yang kedua adalah bersifat open source, yang mana PHP dapat digunakan secara gratis dan bebas, asal mempunyai lisensi dari The PHP Group. Dan yang ketiga adalah proses pengelolaan yang lebih mudah. Ini dikarenakan PHP tidak membutuhkan konfigurasi ulang ketika di-upgrade ke versi terbaru. Berikutnya adalah JavaScript. Nah, biasanya JavaScript ini digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. JavaScript sendiri ditemukan pertama kali oleh Brendan Eich pada tahun 1994 dan merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat simpel dan paling banyak dipelajari di dalam sekolah dan juga institusi. Nah, sampai saat ini udah banyak banget web populer yang menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya, yaitu ada YouTube, Facebook, Google, dan lain-lainnya. Untuk kelebihannya sendiri adalah tidak membutuhkan resource memori yang besar, mudah untuk dipelajari dan dikembangkan, multi-platform yang bisa digunakan di banyak sistem operasi, dan tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Dan yang terakhir ada HTML. Hypertext Markup Language atau yang biasa kita sebut sebagai HTML merupakan sebuah bahasa standar dalam pemrograman yang digunakan untuk pengembangan suatu web juga nih. Pada umumnya, penyusunan HTML ini dilakukan dengan simbol atau kode tertentu yang kemudian dimasukkan dalam sebuah dokumen atau file. Nah, karena masih sering digunakan, aku bakalan ngasih tahu kelebihan dari HTML itu sendiri.
Yang pertama adalah bahasa pemrograman dapat dijalankan di semua web browser, dapat dipelajari dengan mudah oleh pengembang web pemula, memiliki struktur yang rapi dan konsisten sehingga mudah untuk dipelajari, dan yang terpenting adalah open source atau gratis. Oke, jadi itu dia beberapa bahasan yang sudah aku jelaskan, yaitu mengenai perangkat peripheral pada komputer dan beberapa bahasa pemrograman. Semoga dapat membantu kita semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih atas kesempatannya. Bagi kalian yang pengen menyampaikan saran atau kritik lainnya bisa disampaikan di kolom komen di bawah. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.